Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bicara tentang nun sukun dan tanwin. Bagaimana bunyi nun sukun, apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Baik. Apa itu nun sukun? Oke. Nun sukun adalah nun yang tidak berharakat. Nah, jadi nun sukun itu adalah nun yang tidak berharokat. Jadi kalau kita tahu harokat itu artinya bergerak. Nah, jadi kalau fathah digerakkan terbuka mulutnya. A misalnya, alif fathah A. Atau ba fathah ba. Ta fathah ta dibuka. Ta kasroh ti. Ta dhammah tu. Ta ti tu bergerak. Nah, ini sukun ini artinya diam. Nah, kalau nun sukun artinya nun yang tidak berharokat. Nunnya tidak fathah, tidak kasroh, dan tidak dhammah. Dan nun sukun itu tetap ada, baik secara tulisan atau lafal. Jadi nun sukun ini ditulis, ada tulisan Al-Qur'annya, bentuknya nun seperti ini, dan ada yang ada lambangnya, ya, ada lambangnya. Bisa lambangnya itu hak kecil di atas, bisa juga lambangnya itu tanpa lambang, nun kosong begitu saja, tidak ada lambang, atau nun ada tanda bulat. Nah, itu ya, kalau tanda yang agak lama itu tanda kepala hak kecil di atas, atau tidak ada tanda sama sekali. Tapi secara tulisan dia ada dan dilafalkan, itu nun sukun. Dalam kondisi wasal atau waqaf juga tetap dibaca nun sukun ini. Kalau dia kondisinya waqaf, berhenti, tetap dibaca nun sukunnya. Kalau dia kondisi wasal, ya tetap dibaca nun sukunnya. Sambung, ya juga dibaca nun sukunnya. Jadi tidak hilang, bunyi nun sukun itu tidak hilang. Nah, itu nun sukun betul ya itu. Kemudian nun sukun ini bisa di tengah kata, bisa di akhir kata. Misal kita bilang anhar. Anhar itu an, ada huruf bunyi a sebelum nun mati. An. Nah, itu nunnya ada di tengah. Misal juga bunyi angkaha. Nah, itu kan kalimatnya al, a setelahnya nun. Ankaha. Nah, itu nun sukunnya ada di tengah-tengah. Bisa juga di akhir kata. Misal bunyi min. Nah, min itu kan di akhir kata. Bunyi mi dulu, kemudian ada bunyi nun mati. Min. Nah, tapi itu secara tulisan harus ditulis nunnya. Nah, tidak boleh tidak ditulis. Kemudian ada bunyi an, ain dan nun. Nah, itu nunnya nun sukun. Itu kalau nun sukun ya. Kita lihat contohnya. Tanda-tanda nun sukun dalam Al-Quran. Dalam Mushaf Standar Indonesia, nun sukun ditandai dengan tidak adanya harokat sama sekali di atas atau bawah huruf nun. Nah, seperti tanda ini. Nah, ini tidak ada tanda sama sekali. Di atas atau di bawah tidak ada. Atau ada tanda kepala hak kecil. Nah, ini kepala hak kecil. Kepala hak kecil ini, nah ini tanda sukun ya. Ini contoh di Al-Quran. Kadang juga ada cetakan Al-Quran itu yang tanda sukunnya tidak menggunakan kepala hak kecil, tapi menggunakan tanda bulat, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya ya. Nah, itu juga nun sukun. Nah, ini secara tulisan ada dan dilafalkan. Nah, ini nun sukun. Oke, kemudian apa itu tanwin? Tanwin secara kebahasaan artinya taswid, at-taswid atau suara. Menurut istilah, tanwin adalah bunyi tambahan di akhir sebuah kata dalam bahasa Arab yang terdengar seperti ada huruf n, di ujungnya. Ya, jadi bunyi nun sukun.
bunyi nun sukun, tapi secara tulisan tidak ada nun sukunnya, tapi secara bunyi ada bunyi nun sukunnya. Nah, misalnya kitabun. Nah, itu kan kitabun, kitaban, kitabin. Ada bunyi nun sukun, tapi secara tulisan tidak ada nun sukunnya. Nah, lambangnya itu bisa garisnya dua fathah, dua kasroh, dan dua dhammah. Itu lambangnya. Nah, tanwin ini tidak dibaca saat wakaf, saat kondisi berhenti. Beda kalau bunyi min, kalau berhenti ya berhenti, tetap nun sukunnya terdengar bunyinya. Tapi kalau tanwin itu tidak ada bunyinya. Qadirun, kalau berhenti jadinya qadir. Azizin, jadinya kalau berhenti wakaf aziz. Kitaban, misal kalau berhenti kitaba. Nah, itu. Jadi tidak dibaca tanwin ketika wakaf. Nah, itu kalau tanwin. Jadi tanwin itu bunyi tambahan di akhir sebuah kata dalam bahasa Arab ya. Baik. Contoh tanda tanwin itu ada fathatain, 2 garis di atas huruf, ada kasratain, 2 garis di bawah huruf, ada dhammatain, 2 dhammah di atas huruf. Nah, jadi kalau fathatain itu 2 fathah an, kalau kasratain in, kalau dhammatain un. Nah, itu ya. Ini contoh gambar diantaranya lambang fathatain atau 2 fathah. Oke. Misal tanwin, dhammah, dan kasrah. Dalam kondisi wakaf, tanwin, dhammah, dan kasrah ini tanwinnya dihilangkan kemudian dibunyikan sukun. Misal azizun. Nah, kita berhenti di situ, maka bacanya aziz. Qadirun. Nah, kalau kita berhenti bacanya qadir. Demikian. Beda dengan tanwin fathah. Kalau tanwin fathah diganti bunyi panjang alif. Misal qadiron, berhenti dibaca qadiro. Azizan dibaca aziza. Jamilan dibaca jamila. Nah, itu fathatain kalau dalam kondisi wakaf. Nah, kalau yang sebelumnya tadi dibaca sukun, kalau fathatain dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Nah, akan tetapi apabila fathatainnya ada di tak marbuto itu tak bulat ya. Tak bulat, tak itu ada 2, ada tak yang terbuka, ada tak yang terikat, tak yang tertutup. Nah, tak terbuka itu yang ta seperti kapal ada titik 2 di atas. Nah, itu ta biasa, tapi ada tak yang dia itu bulat, ada titik 2-nya di atas. Itu tak marbuto namanya. Tak marbuto. Nah, itu kalau tak marbuto itu dia ada fathatainnya, ada 2 garis di atasnya. Misal kata rahmatan, kalau berhenti tidak menjadi rahmata, tetapi menjadi rahmah. Ta-nya menjadi ha ketika dia wakaf. Beda dengan baitan. Nah, ini taknya tak terbuka. Kalau dia wakaf, maka bacanya menjadi panjang alif. Baita. Cara bacanya demikian. Nah, ini tanwin fathah. Nah, ini catatan ya. Tanwin jika setelahnya datang huruf sukun, nun tanwin dibaca dengan kasroh untuk menghindari pertemuan 2 huruf sukun ketika dibaca bersambung. Misal contohnya kata-kata ahadun dan Allah. Nah, kata ahadun dan Allah ini ketemu 2 sukun. 2 sukunnya apa? Bunyi dun, bunyi nun mati, dun, itu ketemu dengan alif ini yang sukun ini. Nah,
itu susah bacanya. Jadi biar bisa dibaca dengan ringan di lisan, maka biasanya orang Arab membacanya dunnya itu bunyi nunnya dibunyikan kasroh atau dikasih tanda harokat kasroh. Jadi biasanya di Al-Quran ada tanda nun kecil di bawahnya. Misal ahadun Allah, maka dibaca kalau disambung ahadunillah. Khairan al-wasiyah dibaca khaironil wasiyah. Nah itu ya. Jadi nun tanwin diberi harokat kasroh karena setelah huruf alif wasal atau hamzah wasal yang sukun. Karena itu ya, setelahnya itu ada alif wasal atau hamzah wasal. Nah, ini catatan juga. Hukum nun sukun dan tanwin hanya berlaku saat dibaca bersambung, bukan saat berhenti. Nah, ini ada bunyi nun sukun dan tanwin yang ada izhar, idgham, ikhfa, dan seterusnya. Itu hanya berlaku kalau dibaca sambung. Tapi kalau berhenti, itu tidak berlaku hukumnya. Jadi tidak ada. Kenapa? Berhenti. Jadi tidak jadi bertemu dengan huruf setelahnya. Kalau dia dibaca sambung, artinya ketemu dengan huruf setelahnya, baru berlaku konsekuensi hukum bunyinya. Misal nun sukun setelahnya bunyinya huruf hamzah. Nah, itu. Atau setelahnya huruf ba. Nah, itu kalau ketemu begitu, kalau berhenti di waqaf sebelum huruf ba, maka tidak jadi iklab. Tapi kalau disambung dengan huruf ba, dia wasol atau dibaca sambung, maka berlakulah hukum iklabnya. Itu ya. Nun sukun dan tanwin bisa datang sebelum huruf hijaiyah. Nah, nun sukun dan tanwin bisa ada sebelum huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah apa saja? Kecuali huruf-huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya ini kalau ketemu semua huruf hijaiyah jadi panjang. Misal huruf ba ketemu alif, bacanya jadi ba. Huruf ba ketemu dengan ya, maka bacanya jadi bi. Kemudian huruf ba ketemu dengan waw mati, bacanya jadi bu. Nah, bisa begitu. Ini huruf alif, waw, ya ini huruf panjang. Jadi huruf nun sukun kalau ketemu huruf-huruf ini, huruf mad ini, maka susah untuk dilafalkan. Oleh karenanya nun sukun dan tanwin bisa datang sebelum huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf mad, alif, waw, dan ya. Karena huruf mad adalah huruf sukun, jika datang setelah nun sukun atau tanwin, ketemu dengan huruf yang panjang itu semua dan itu sukun, akan terjadi pertemuan dua sukun yang tidak bisa diucapkan. Jadi nun sukun bisa ketemu dengan ba, bisa ketemu dengan jim, bisa ketemu dengan ha, tapi susah kalau ketemu dengan alif, waw, dan ya. Itu ya. Alif, waw, ya ini, ingat alif, waw, ya ini huruf panjang itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.